My name, my age, my favorite color, my height, my sign, do I have a lover? My name, my age, my favorite color, my height, my sign, do I have a lover? My name, my age, my favorite color, my height, my sign, do I have a lover? My name, my age, my favorite color, my height, my sign, do I have a lover? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 3 aspek hukum dalam bisnis yang terdiri dari saya Amanda Plia dengan NIM 220392 dan ada teman-teman saya. Dan saya Nurani Kamal dengan NIM 220139. Dengan saya Nanda NIM 220639. Saya Reni Wulandari dengan NIM 220705. Kami di sini akan mendiskusikan studi kasus tentang tidak deal harga jual motor pria di Jaktim malah diteriakin begal. Oke teman-teman, sebelum kita menjelaskan studi kasus tadi, kita akan mengetahui dulu apa sih aspek hukum dalam bisnis itu dan kenapa aspek hukum dalam bisnis itu penting untuk diterapkan. Nah, kita akan bertanya kepada kakak-kakak tentang pendapatnya masing-masing tentang apa sih aspek hukum dalam bisnis dan kenapa itu penting diterapkan. Kepada Kak Reni, kita persilakan. Baik, terima kasih Kak Manda. Jadi aspek hukum dalam bisnis itu merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan, kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Terima kasih. Nah, itu pendapat dari Kak Reni. Nah, kita tanya lagi nih, gimana pendapat dari Kananda? Nah, baik. Menurut saya sih aspek hukum itu suatu tata tertib yang mengatur masyarakat khususnya bagi pembisnis. Kalau dari Kak Hadi? Kalau menurut saya aspek hukum dalam bisnis merujuk pada semua peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku untuk kegiatan bisnis. Hal ini mencangkup berbagai bidang hukum yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, melindungi hak-hak perusahaan, pemegang saham, pelanggan, dan pihak terkait lainnya. Oke, kita udah mendengarkan pendapat dari kakak-kakak tadi dan mengenai apa itu aspek hukum dalam bisnis. Tapi kakak-kakak tadi belum menjelaskan kenapa sih aspek hukum dalam bisnis itu penting untuk diterapkan bagi pembisnis? Ya, karena tanpa adanya hukum, maka segalanya akan kacau dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Oke, gitu. Kalau dari kakak-kakak ini mungkin ada pendapat? Gimana Kak Hadi? Kalau menurut saya dengan adanya hukum itu bisnis kita itu terlindungi dan jadi aman. lebih teratur gitu Iya, ya. lebih Oke. teratur. Jadi Kalau menurut saya sih ya karena kita ini negara yang ada hukumnya itu sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ada hukum dan aturannya gitu. tertibnya seperti Oke. itu. Nah, oke guys, tadi kita sudah mendengarkan dari pendapat kakak-kakaknya yang di sini tentang apa itu aspek hukum dalam bisnis dan kenapa aspek hukum dalam bisnis itu penting. Nah, setelah itu kita akan kupas kembali pembahasan yang akan kita angkat tadi, yaitu tentang tidak deal jual motor. Warga seorang laki-laki di Jakarta Timur itu malah dituduh begal. Nah, untuk kasusnya tadi itu akan kita kupas bareng-bareng. Sebelum ke situ mungkin kita akan membacakan kasusnya terlebih dahulu ya Kak ya? Iya, boleh. Boleh ada yang mau membacakan? Boleh aku aja yang beri. Oke, kita akan membacakan studi kasusnya tadi. Baik, di sini saya akan membacakan studi kasusnya. Studi kasusnya tidak deal harga saat jual motor pria di Jaktim malah diteriaki begal. Seorang pria di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur diteriaki begal saat hendak menjual motornya. Hal tersebut terjadi karena harga motor yang ditawarkan tidak disepakati pembeli. Kapolsek Cakung, Kompol Saripah Caira mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Senin 26 bulan Juni 2023 pukul 12
menit malam. Mulanya pemilik motor berinisial AK berjanji dengan MA dan AR untuk menjual motornya. Saat itu terjadi tawar-menawar di antara mereka. Pembeli saat itu menawar motor dengan harga 5 juta. Namun penjual meminta harga 5,5 juta. Terjadi tawar-menawar sampai akhirnya sepeda motor milik penjual tersebut sempat dites drive oleh pembeli sepeda motor. Kemudian sepeda motor ditawar oleh pembeli seharga 5 juta. Namun penjual sepeda motor tetap di harga 5,5 juta, kata Syarifah dalam keterangannya Senin 26 Juni. Saat itu AR yang juga penyandang tunawicara tiba-tiba mengamuk dan dengan memukuli dadanya sendiri. AR juga berusaha menarik pemilik motor dengan sebutan begal. Kemudian pembeli sepeda motor yang tunawicara mengamuk sambil memukul-mukul dadanya sendiri dan meneriaki penjual seperti sepeda motor, begal, ujarnya. Begal gitu kayak. Iya. Kayak seakan-akan dia tuh dibegal. Padahal dia yang ngejual gitu. Oke, saya lanjut. Hal tersebut mengundang reaksi warga sekitar yang lanjut mengamankan ketiganya. Mereka lanjut dibawa ke Polsek Cakung untuk diproses. Pihak kepolisian lanjut Syarifah melakukan mediasi terhadap mereka dan kasus berakhir damai. Sehingga warga sekitar keluar rumah dan langsung mengamankan kedua pembeli sepeda motor tersebut dan pembeli sepeda motor. Kemudian seluruh pihak diamankan ke Polsek Cakung. Di Polsek Cakung kejadian kesalahpahaman tersebut berhasil dimediasikan dengan disaksikan oleh perwakilan warga, pungkasnya. Mungkin itu yang studi kasusnya. Oke. Gimana, menarik banget ya studi kasusnya untuk kita kupas bareng-bareng. Nah, menurut kalian itu yang salah tuh sebenarnya siapa sih dari kasus tadi tuh? Si ini yang ngejual motor ya, yang kesalahpahaman sama yang pembelinya itu. Iya sih, bisa jadi kayak gitu juga ya. Gimana kan Anda? Jadi menurut saya sih di sini tuh emang kesalahpahaman, terus nggak ada sama sekali yang dinamanya itu Begal. bukan begal, jadi nggak ada komunikasi yang baik gitu antara pembeli dan penjual gitu. Makanya tadi itu harus ada pertama kan hukum bisnis ya. Nah, di mana hukum bisnis itu di sini yang berpengaruh gitu. Ini berperan banget gitu ya dalam aspek hukum gitu. dalam bisnis ini. Nah, oke guys, tadi kita sudah menjelaskan studi kasusnya tadi secara jelas banget, kayak mantap banget gitu ya guys ya. Nah, untuk itu kita kupas dari kasus tadi itu ada nggak sih aspek hukumnya gitu? Pasti ada sih Kak. Iya, kayaknya ada ya, tapi adanya di belah mana gitu, di sebelah mana? Bisa ngejelasinnya nggak? Kalau menurut saya sih di aspek hukumnya itu terjadi di bagian yang itu dia tuh saling jual. Si penjual motor itu akan menjual motor dan si pembelinya ini akan membeli motor. Nah, itu terjadilah aspek hukum dalam bisnis. Jadi nggak Nah, bisa kalau negosiasi gitu kan? hukum dalam bisnisnya itu si pembeli dan penjual itu tidak bisa tawar-menawar dan tidak ada kesepakatan Dari awal. Iya, dari awal. Itu kenapa si pembelinya itu malah diteriakin begal gitu. Itu yang salahnya sih, yang nggak sih? Iya, karena yang salahnya itu yang si pembelinya itu. Iya, si pembeli salah dan si penjual juga egois ya. Dia tuh egois, dia tuh nggak mau tawar-menawarnya nggak bisa dinego gitu ya guys. nggak berjalan dengan semestinya. Nih, gitu. lagian kan udah nggak bisa dinego, tapi malah diteriakin begal. Iya. Itu salah. Karena mungkin si pembelinya ini kan ada keterbatasan tertentu, jadi Kayak tadi mungkin ya. kesel, geram, Iya, nggak iya. bisa dinego, jadi dia tuh mukul dirinya sendiri dan meneriakan si penjualnya ini begal. Oh gitu, oke. Nah guys, intinya tuh di sebuah jual menjual itu, penjual dan pembeli itu harus ada kesepakatan dari awal ya. Iya. Ada konfirmasi dulu. Iya, takut kayak gini, ujung-ujungnya diteriakin begal gitu. Ya enggak sih? Nah, kita juga kayak bisa kalau kita mau jual gitu, kayak saya mau jual kamu Kak.
saya menjual apa gitu. Nah di situ kayak harus ada interaksi dari awal, kesepakatan dari Komunikasi dari awal. awal. Iya. Komunikasinya harus benar-benar. Iya, kalau bisa ada materai juga nggak sih kayak Ada kita beli perjanjian. tanah, ada perjanjian di atas putih gitu ya. Jangan sampai intinya. miskomunikasi nanti Iya. terjadi seperti itu. Iya, terjadi hal yang tidak kita inginkan Iya. gitu. Mungkin untuk teman-teman di sini untuk kedepannya 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 juga iya. untuk hati-hati, Iya. lebih difokus lebih diperhatikan lagi Iya, untuk kita tuh harus jual teliti belinya. ya. Dalam membeli atau menjual itu dua-duanya harus teliti. Si penjual harus teliti dan si pembeli harus teliti dah. Sebelum kesepakatan terjadi, lebih baik kita hindari hal-hal yang diinginkan kayak tidak diinginkan, ngambil keputusan sendirilah, apalah nanti kayak ujung-ujungnya kita sendiri juga yang kena masalah itu. Ya apalagi kan kayak apa sih studi kasus yang tadi ya itu yang disebut namanya COD kan. Iya, Iya. COD. Dan itu harus lebih teliti lah. Dan harus bisa dinegosiasi juga. Ya karena banyak banget COD itu yang nipu juga nggak sih? Iya, benar. Pas kita COD HP-nya nggak apa-apa, baik-baik aja, tapi Pas ternyata ketemu ya? iya pas Iya. kita pulang HP-nya rusak juga. Iya, ada minus gitu. ada Dari minusnya kameranya gitu. atau apa gitu. Iya. Oke guys, mungkin cukup sekian dari diskusi kami hari ini mengenai kasus tersebut. Untuk kekurangannya, kami mohon maaf karena kami masih belajar untuk berdiskusi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Jangan lupa juga share ya. Love you. Sini, sini, sini.